Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama yang menjadi keynote speaker yang kami hormati, Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Subkoordinator Bidang Literasi dan Numerasi yaitu Ibu Dr. Melianti. Assalamualaikum Ibu Meli. Salam Mbak Emi. Ya, apa kabarnya Ibu Meli? Sehat. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Meli ya sudah berkenan hadir pada acara kita siang hari. Selanjutnya kita sapa para narasumber kita pada siang hari ini juga, yaitu ada narasumber kita Ibu Tati Wardi PhD. Beliau sebagai pengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia, dan juga ada Ibu Ninik Fatmawati MPD. Beliau adalah guru SDN Blingo, Sidoarjo, Jawa Timur, dan beliau juga merupakan alumni Microcredential Literasi Columbia University Australia. Apa kabar Ibu Tati dan Ibu Nini? Baik Ibu Emi, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Tati dan Bu Nini sudah berkenan hadir dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Dan kita tunggu nanti paparan materi dari para narasumber Ibu Tati dan Bu Nini yang pasti sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, mohon izin para hadirin sekalian, para narasumber juga. Selanjutnya marilah kita simak arahan sekaligus pembukaan webinar secara resmi yang akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Subkoordinator Bidang Literasi dan Numerasi yaitu Ibu Dr. Melianti. Kepada Ibu Melianti, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Emi atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati tentunya Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, juga Ibu Tati Wahdi MPD, Ibu Nini Fatmawati, Ibu Tati Wahdi PhD, Ibu Nini Fatmawati MPD, kemudian juga Mbak Emi ya selaku moderator, serta Bapak Ibu peserta webinar literasi dalam meningkatkan rapor pendidikan melalui praktek baik pembelajaran literasi, serta tentunya teman-teman sejawat pada Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf tentunya ya dari Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar bahwa pada saat ini belum dapat mengikuti atau membuka kegiatan webinar dikarenakan ada tugas lain yang tentu lebih membutuhkan Bapak Direktur di sana. Bapak Ibu semua, tentu seperti kita ketahui bersama bahwa dalam peningkatan profil sekolah di rapor pendidikan, tentunya guru membutuhkan sumber belajar, di mana sumber belajar ini tentu dapat diperoleh dalam secara luring maupun daring begitu ya. Salah satunya adalah mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ada platform yang sedang dikembangkan oleh Kemendikbud yaitu platform Merdeka Mengajar. Di dalam memenuhi kebutuhan ini juga khususnya pada proses pembelajaran yang menguatkan kemampuan literasi siswa sehingga diharapkan nanti rapor pendidikan juga akan meningkat. Direktorat Guru Dikdas ya telah melakukan beberapa hal dalam meningkatkan kompetensi guru tentunya di bidang literasi dan juga tentunya dalam mentransformasi pembelajaran dalam bidang literasi. Kemarin mungkin materi yang telah disampaikan adalah bidang numerasi, di mana literasi dan numerasi ini adalah saling keterkaitan gitu ya, yang sama-sama menjadi concern atau salah satu program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana dan dalam beberapa tahun ini memang sangat concern terhadap dua bidang ini. Kemudian juga Direktorat Guru Pendidikan Dasar telah menjalin kerjasama dengan LPDP ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk beberapa program mikrokredensial. Ada program mikrokredensial tentang literasi, kemudian juga numerasi, dan tahun ini juga ada beberapa program baru gitu yang memang kami buat untuk dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru.
Tentunya pada webinar kali ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan materi dari para narasumber seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Mbak Emi juga sudah menyebutkan bahwa ada Ibu Tati Wahdi ya, PhD yang memiliki ekspertis di bidang literasi, dan juga nanti Bapak Ibu akan diajak untuk mengetahui praktek baik yang telah dilakukan di sekolah dalam bidang literasi oleh Ibu Nini. Ibu Nini ini merupakan salah satu alumni dari program microcredensial bidang literasi. Para alumni bidang microcredensial telah melakukan praktek baik dan juga mengimbaskan kepada komunitas guru. Oleh karena itu, besar harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Walaupun memang kami tetap akan mencantumkan di dalam YouTube channel kami gitu, tetapi akan lebih baik kalau Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ini sampai dengan selesai, juga nanti mungkin dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang ada di daerah Bapak Ibu sehingga bisa mendapatkan solusinya. Kemudian juga kami berharap nanti setelah mengikuti webinar ini Bapak Ibu dapat tentunya mengimbaskan atau men-share kembali kepada rekan-rekan guru yang mungkin belum mendapatkan kesempatan atau belum bisa mengikuti webinar ini. Baik Bapak Ibu, mungkin dengan tidak berpanjang lebar begitu ya, kami sekali lagi mengharapkan Bapak Ibu dapat dengan konsen mengikuti webinar ini gitu, dan dapat memperoleh manfaat yang baik terhadap peningkatan kompetensi khususnya bidang literasi bagi Bapak Ibu semua. Akhir kata mungkin kami mengucapkan selamat mengikuti webinar, salam sehat untuk kita semua. Sekaligus ya Mbak Emi ya, kegiatan ini atas nama Bapak Direktur Guru Dikdas kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Meli yang telah memberikan arahan dan juga telah membuka acara webinar kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu paparan praktik. Ya, kita bersama-sama mendengarkan yang pertama, paparan praktik baik pembelajaran literasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ninik Fatmawati MPD. Beliau adalah seorang guru di SDN Blingo, Sidoarjo, Jawa Timur, dan beliau itu juga merupakan salah satu alumni Microcredensial Literasi Columbia University, Australia. Kepada Ibu Ninik kami persilakan untuk menyampaikan paparan selama kurang lebih 25 menit. Ya, dipersilakan Ibu Ninik. Baik, terima kasih Bu Emi. Mohon izin share screen ya Bu Emi. Apakah sudah muncul di layar, Ibu Emi? Ya, alhamdulillah sudah, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, praktik baik literasi siapa saja yang terlibat? Tentu saja praktik baik literasi tidak lepas dari peran guru, kepala sekolah, murid tentu saja, wali murid, dan masyarakat. Apa dan bagaimana peran masing-masing pihak akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kegiatan praktik baik yang pertama adalah membaca nyaring. Sebuah kegiatan membaca yang dapat menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca, yang bahkan Mas Menteri sendiri pernah menyampaikan bahwa membacakan buku dan buku itu seperti magic. Apabila kita membacakan buku secara rutin kepada anak, daya tangkap literasi dan critical thinking dia akan meningkat. Apa saja tahapan dari membaca nyaring? Yang pertama, sebelum membaca nyaring, kita perlu memilih buku yang sesuai dengan kondisi murid, yaitu buku yang sesuai dengan tingkat atau kemampuan membaca mereka. Kemudian pastinya kita harus membaca buku yang akan dibacakan nyaring terlebih dahulu. Perlunya apa Bapak Ibu? Adalah untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada murid sebelum dan setelah kegiatan membaca nyaring. Kemudian juga untuk mengidentifikasi halaman buku untuk mengajukan pertanyaan prediksi.
di mana pertanyaan prediksi selama kegiatan membaca itu penting untuk membangun interaktivitas antara guru, murid, dan buku yang sedang dibaca. Kemudian juga untuk mengidentifikasi halaman buku untuk membuat suara atau aksi yang akan dilakukan bersama pada akhir kegiatan membaca nyaring. Selama membaca, diawali dengan menunjukkan sampul buku dan mengajukan pertanyaan tentang sampul. Ini digunakan untuk memantik ketertarikan anak pada buku yang akan dibaca. Kemudian kita juga akan membacakan identitas buku, yaitu nama judul buku dan nama penulis juga ilustratornya. Tak lupa kita juga kenalkan 1 atau 2 kosakata baru, dan kita pastikan pada saat membaca, kita membaca dengan perlahan dan jelas, dengan intonasi, ekspresi, dan gerakan. Juga pada saat membaca, kita bisa menunjukkan 5 gambar utama yang menarik dari cerita. Jadi pada saat membaca nyaring, itu tidak semua halaman buku ditunjukkan kepada siswa, tapi kita bisa menunjukkan maksimal 5 gambar utama yang menarik dari cerita. Kemudian kita juga akan mengajukan pertanyaan prediksi. Setelah kegiatan membaca, kita bisa mengajukan 2-4 pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam cerita. Dan juga mengajukan 1-2 pertanyaan mengapa. Contohnya adalah, menurut kalian mengapa tokoh A melakukan titik-titik? Nah, itu sesuai dengan buku yang kita bacakan. Ini penting Bapak Ibu untuk membangun daya empati, atau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa vocabulary of empathy, seperti itu, atau kosakata empati bagi anak. Dan yang kemudian adalah pada akhir kegiatan membaca, kita akan mengajak anak untuk meniru aksi atau suara yang menarik dalam cerita yang sudah kita tentukan sebelum kita membacakan nyaring tadi. Bapak Ibu, bonus dari membaca nyaring ini banyak sekali, di antaranya adalah membangun kedekatan emosional antara guru dan murid, karena di dalam membaca nyaring ini terjadi interaksi secara 2 arah, dan kemudian bisa memantik daya berpikir kritis, imajinasi, dan empati murid. Bapak Ibu, saya sudah mengalaminya selama kurang lebih 2 tahun. Memang kegiatan membaca nyaring ini bisa sangat mendekatkan hubungan emosional antara guru dan murid. Selanjutnya, praktik baik yang kedua adalah lokakarya membaca. Lokakarya membaca adalah sebuah kegiatan membaca. Kalau dalam istilah aslinya, itu ada reading workshop, yaitu kegiatan yang diadopsi dari Reading and Writing Project, Teachers College, Columbia University. Bapak, Ibu, Sobat Guru Digdas, kegiatan ini berlangsung selama 60 menit. Bisa kita simak pada diagram, yang terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah pengajaran ringkas, atau mini lesson, di mana di dalam mini lesson itu ada tahap koneksi, yaitu siswa, maksud saya guru, menyampaikan kecakapan literasi yang akan diajarkan. Dan guru juga menyampaikan mengapa kecakapan literasi tersebut penting untuk dipelajari. Dalam satu lokakarya membaca, ada 1 tujuan pembelajaran atau 1 kecakapan literasi yang akan dipelajari bersama murid. Dalam kegiatan koneksi ini, bisa juga dilakukan dengan cara guru menyampaikan pengantar yang mengaitkan isi teks dengan pengetahuan dan pengalaman murid. Kemudian pada tahap pemodelan, guru akan mendemonstrasikan strategi untuk mendapatkan kecakapan literasi. Kemudian ada pelibatan aktif, di mana murid akan terlibat secara aktif dalam penguasaan strategi mencapai kecakapan literasi sesuai tujuan pembelajaran. Bisa dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada murid untuk memilih rekan membaca dan menemukan buku yang akan dibaca sesuai dengan minat dan juga sesuai dengan tahapan atau kemampuan membaca mereka. Pada tahapan proses membaca yang berlangsung selama 40 menit, ini siswa akan menerapkan strategi yang sudah dimodelkan dan didiskusikan bersama pada tahap pelibatan aktif.
Guru juga akan melakukan pembimbingan, memberikan umpan balik, apresiasi yang terperinci, memberikan saran perbaikan bagi murid, dan menghargai setiap proses berpikir murid. Kemudian pada sesi berbagi 5-10 menit, murid diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka tentang pencapaian strategi kecakapan literasi yang sudah dipelajari. Di situ mereka juga akan mendapatkan umpan balik dan penguatan baik dari guru maupun dari peserta didik yang lain. Gambaran kegiatannya seperti yang ada pada slide berikut Bapak Ibu, ini pada saat pengajaran ringkas atau mini lesson, menyampaikan koneksi, pemodelan, dan pelibatan aktif. Kemudian pada saat proses membaca, mereka akan berdiskusi bersama rekan membacanya dengan mendapatkan bimbingan dari guru, dan kemudian pada sesi berbagi mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, penerapan strategi membaca, strategi literasi yang sudah dipelajari bersama. Dan ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Salah satu contohnya. Selanjutnya, strategi atau praktik baik literasi yang selanjutnya adalah menulis terinspirasi dari buku favorit. Selama kami berproses, kami memulai dengan membiasakan kegiatan membaca dan berdialog tentang buku. Ini kebetulan kami lakukan di perpustakaan ramah anak. Kemudian akan belajar tentang unsur-unsur cerita sebelum mereka akan menyusun sebuah cerita yang bisa terinspirasi dari buku favorit yang sudah mereka baca dan juga dari pengalaman keseharian mereka. Sebelum karya mereka finish atau final, mereka akan mendapatkan masukan dari teman sebaya. Jadi mereka dalam kegiatan ini akan bertukar karyanya dengan rekannya. Ini mereka pilih sendiri, kemudian mereka akan saling memberi masukan, saling memberi apresiasi, seperti itu. Dan pada tahap akhir, mereka akan menunjukkan karya mereka, karya tulis mereka, hasil kegiatan literasi mereka dengan bangga. Strategi atau praktik baik literasi yang selanjutnya yaitu cerita pagi. Bapak Ibu Guru Dikdas, cerita pagi ini dilakukan setiap hari sebagai kegiatan pembiasaan yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang buku favorit atau pengalamannya yang berkesan. Tentu saja sebelum ada memberikan kesempatan kepada murid ini, kita buat kesepakatan dulu bersama murid tentang bagaimana giliran atau mereka akan membacakan gilirannya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya siapa yang akan membacakan pada hari Senin, siapa yang akan membacakan pada hari Selasa, dan selanjutnya. Itu untuk mengawalinya. Selanjutnya mereka pasti akan ketagihan. Yang sudah saya laksanakan di kelas itu mereka akan ketagihan. Jadi mereka berebut, Bu hari ini saya dong Bu, Bu hari ini saya dong Bu, seperti itu. Jadi tidak menunggu ditunjuk atau mereka merasa enggan untuk membagikan ceritanya, justru mereka sendiri yang meminta. Nah, kemudian pada saat temannya menyampaikan cerita tentang buku favorit atau pengalamannya yang berkesan, siswa lain atau murid lain akan mendengarkan cerita dan diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi pendapat pada cerita teman. Nah, mereka bisa saling berbagi cerita di sini, saling menanggapi dan bertanya lebih jauh tentang apa yang diceritakan oleh temannya. Kemudian di akhir sesi mereka akan menuliskan hal-hal baru yang didapat dari cerita teman dalam jurnal cerita pagi seperti yang saya contohkan di slide berikut. Nah, mereka menuliskannya dengan bahasa yang sederhana, dimulai dengan kata oh ternyata, seperti itu. Bapak Ibu, cerita pagi ini juga sudah tayang di BMM, di cerita praktik. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu eksplor lagi di sana. Selanjutnya, praktik baik
Yang saya lakukan bersama anak-anak adalah membuat lingkungan kaya teks. Yang dimaksud di sini adalah membuat karya teks, yaitu membuat gambar berdasarkan buku yang dibaca. Sekali lagi masih seputar buku. Setelah mereka membaca buku, mereka akan membuat ilustrasi atau gambar berdasarkan buku yang mereka baca. Ada juga mahkota membaca, seperti yang nampak pada gambar berikut. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa saksikan bahwa mereka begitu bahagia menunjukkan hasil karyanya berdasarkan buku yang mereka baca. Di sini mereka mengungkapkan gagasan dan perasaan tentang buku yang sudah mereka baca dalam bentuk gambar ataupun tulisan singkat di dalam mahkota membaca yang cukup sederhana tetapi bisa bermakna bagi mereka. Praktik baik literasi yang selanjutnya adalah penggunaan buku non-teks dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, buku non-teks atau buku cerita anak, baik itu fiksi maupun non-fiksi, itu bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Seperti contohnya yaitu menggunakan buku sama atau berbeda tentang metamorfosis kupu-kupu dan juga perbedaan kupu-kupu dan ngengat. Ini materi pembelajaran kelas 4. Dan juga menggunakan buku fiksi seri keberagaman, ini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Nah, di dalam buku ini terdapat banyak aspek-aspek keberagaman, baik itu keberagaman fisik, sosial, maupun budaya yang bisa dieksplorasi anak-anak dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Buku yang ini berbentuk buku digital, sedangkan yang ini buku cetak. Selanjutnya, praktik baik yang kami lakukan di sekolah adalah jam kunjung perpustakaan. Di perpustakaan ramah anak ini, kebetulan sekolah kami bermitra dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat, Mutiara Rindang, yang bergerak dalam bidang literasi. Mereka bermitra dalam hal perpustakaan ramah anak. Jadi di perpustakaan ramah anak ini bisa Bapak Ibu simak. Di sini ada lingkung karya teks milik anak-anak yang dipajang untuk mengapresiasi hasil dari kegiatan literasi mereka. Ini pada saat anak-anak melakukan peminjaman buku dibantu oleh relawan perpustakaan. Nah, semua siswa atau secara bergiliran akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi relawan perpustakaan sesuai dengan jam kunjung perpustakaan. Jam kunjung perpustakaan dilakukan setiap hari secara bergiliran oleh masing-masing kelas. Di jam kunjung perpustakaan ini mereka akan melakukan kegiatan membaca, diantaranya yaitu membaca nyaring, membaca bersama, membaca mandiri, dan membaca pasangan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bapak Ibu bisa simak bagaimana anak-anak menemukan kenikmatan dalam membaca. Keberhasilan dalam membawa peningkatan kompetensi literasi anak didik kami tak lepas dari peran dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Mutiara Rindang yang kami bekerja sama dalam perpustakaan ramah anak, di mana kami mendapatkan pelatihan pengelolaan perpustakaan dan kegiatan membaca yang dilakukan baik secara offline maupun secara online. Kemudian pada saat melakukan mengimplementasikan kegiatan perpustakaan ramah anak, kita juga senantiasa mendapatkan pendampingan tentang kegiatan membaca, dan juga mereka menjembatani kerjasama dengan pengurus paguyuban, komite sekolah, dan tokoh masyarakat terkait keberlanjutan program perpustakaan ramah anak. Bapak Ibu, di sekolah kami sudah mendapatkan bantuan ratusan buku anak bermutu dari Mutiara Rindang, akan tetapi selama proses ini, buku-buku yang sudah diberikan kepada kami itu ternyata sudah pernah dibaca oleh anak semua. Jadi mereka merasa kurang, mereka merasa ingin mendapatkan buku-buku yang baru.
dengan judul-judul yang baru dan dengan cerita-cerita yang baru. Itu kami sampaikan kepada wali murid, pengurus paguyuban dan komite sekolah. Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik. Jadi mereka memberikan bantuan juga berupa buku ramah anak. Sekolah kami juga mendapatkan kerjasama dengan kampus mengajar, yaitu pada tahun 2023 kedatangan mahasiswa kampus mengajar angkatan 5. Mereka berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi. Alhamdulillah program kerja yang mereka kolaborasikan bersama kami, diantaranya adalah membaca nyaring dan lokakarya membaca. Kemudian ada pelatihan membuat infografis menggunakan Canva dan pengaktifan atau pemaksimalan mading di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, praktik baik yang sudah kami lakukan bersama murid, bersama Bapak Ibu guru di sekolah kami dan Bapak Ibu kepala sekolah dan juga wali murid serta masyarakat, apa sih dampaknya terhadap kompetensi literasi? Berikut adalah rapor pendidikan sekolah kami pada tahun 2002. Ini berdasarkan hasil asesmen nasional yang dilakukan pada tahun 2021 sebelum saya mengikuti kegiatan mikro kredensial bidang literasi. Bisa Bapak Ibu simak di sini. Secara umum kemampuan literasi masih di bawah kompetensi minimum. 3,33% siswa capaiannya mahir, 46,67% cakap, 43,30% pada tingkat dasar, dan masih ada yang perlu mendapatkan intervensi khusus sebanyak 6,67%. Definisi capaian rapor pendidikan kami pada tahun 2022 adalah kurang dari 50 peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Hal yang mengejutkan terjadi pada rapor pendidikan 2023, di mana kemampuan literasi peserta didik di sekolah kami, alhamdulillah, 100% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Berarti ini naik 100% dari rapor pendidikan pada tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut, Bapak Ibu, sebanyak 13,33% peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Ini naik 300% dari tahun 2022 yang hanya 3,33%. Dan kemudian proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum mencapai 86,67%. Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada di dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks, atau dapat dikatakan naik 85,71% dari rapor pendidikan 2022 yang hanya 46,67%. Dan berita gembiranya adalah siswa yang keterampilan literasinya di bawah dan jauh di bawah atau perlu intervensi khusus adalah 0%. Atau turun 100% dari tahun 2022. Berikut adalah pencapaian kompetensi secara rinci. Hal-hal yang perlu kami tingkatkan adalah kompetensi peserta di dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional atau teks non-fiksi sebesar 66,57 atau peringkat 1-20% di tingkat kabupaten dan secara nasional. Berikut adalah rinciannya. Dan berita gembiranya lagi Bapak Ibu, hasil tes literasi yang dilakukan oleh program kampus mengajar angkatan 5 di SDN Bigo
yang dilakukan pada bulan Juni 2023 dengan asesmen kompetensi minimum literasi level kognitifnya 2. Pencapaian peserta didik kami adalah sebagai berikut. Dengan jumlah siswa 30 orang, kemudian presentasi siswa menjawab dengan benar adalah 73%. Untuk menemukan informasi tersurat, 79%. Untuk menemukan informasi tersurat pada teks informasi, 90% mengaitkan isi teks fiksi dengan pengalaman pribadi sesuai dengan jenjangnya, dan selanjutnya seperti yang kami tampilkan. Baik, Bapak Ibu, dapat kita saksikan, dapat kita amati bahwa strategi atau praktik baik literasi yang sudah dilaksanakan dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder sekolah, dan masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya, tentu saja berdampak baik pada peningkatan kecakapan literasi siswa. Selain itu, mereka mulai tumbuh kecintaannya terhadap buku dan kegiatan membaca. Baik, Bapak Ibu, Sobat Guru Digdas di seluruh Indonesia, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktik baik literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nini ya yang sudah menyampaikan paparannya, sangat luar biasa sekali Ibu Nini ya. Selanjutnya kita akan menyimak paparan yang kedua, yaitu dari narasumber kita, Ibu Tati Wardi, Ibu Tati Wardi PhD. Beliau merupakan pengajar di instansi Universitas Islam Internasional. Kepada Ibu Tati Wardi PhD, kami mempersilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi, Bapak Ibu semua, Ibu Nini yang sudah tadi menyampaikan, Ibu Bapak tenaga pendidik dan juga Kepala Dinas mungkin ya seluruh Indonesia. Saya tahu ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang hadir saya mengucapkan sangat berbesar hati berada di sini dan terima kasih atas kehormatannya. Nama saya Tati Wardi. Saya bukan orang baru ya dengan guru-guru terutama yang terlibat dengan pembelajaran literasi dan pengembangannya termasuk microcredential. Jadi ini yang kesekian kali saya beruntung bisa bertemu Bapak Ibu semua, terutama dengan perkembangan Ibu Bapak yang mendapatkan kehormatan terpilih sebagai masuk ke program microcredential. Pada tahun 2021 saya dengan sejumlah kawan-kawan yang memang memiliki latar belakang ya keahlian dengan kata seperti itu untuk bersama-sama Ibu Bapak seluruh Indonesia, saat itu 25 orang, Ibu Nini salah satunya ya, yang untuk mengikuti microcredential Teachers College Columbia University di Amerika Serikat. Nah, dari 2021 itu kami terus terang juga sudah melakukan beberapa kajian, termasuk menuliskannya, dan hasil penelitian juga sudah mulai kami akan terbitkan. Dan sebelum saya masuk ke PowerPoint yang sudah saya siapkan khusus untuk hari ini, mudah-mudahan berkenan kalau saya ingin berbagi sedikit ya Bu Emi ya, paparan saya terkait yang memang sangat relevan, yaitu praktek baik ya, praktek yang kami teliti di sejumlah kelas yang kami ikuti dari lulusan microcredential. Kalau tidak keberatan saya ingin share sebelum saya masuk PowerPoint-nya. Baik, saya timing ya waktu saya tahu waktunya saya 25 menit, jadi saya akan timing ini 10 menit kurang saja. Baik, ini dia. Ini Bapak Ibu, apakah bisa melihat PowerPoint yang sedang saya tampilkan? Ya, alhamdulillah. Baik. Lihat Ibu Tati.
Ya, ini memang saya tampilkan dengan kegiatan di Ken University waktu itu sedang untuk menyampaikan diseminasi penelitian, dan yang khusus saya lakukan adalah penelitian tentang literasi yang microcredential ini. Jadi memang sangat tepat, dan mudah-mudahan di sini bisa ada benang merahnya, Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan. Jadi memberikan sedikit background tentang apa yang dilakukan upaya pemerintah, bahwa sekarang kegiatan berpusat kepada buku menjadi inti pembelajaran literasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ini penelitian saya, research objektifnya, yaitu bahwa guru adalah menjadi penentu kebijakan, penentu keputusan ya di dalam kelas, apa yang dilakukan dengan terkait dengan bagaimana mengintegrasikan dan menyampaikan, approach di dalam kelas, apalagi melibatkan penggunaan buku non-teks seperti yang disampaikan oleh Bu Nini. Saya memakai theoretical framework seperti ini, yaitu reader response, bagaimana peran guru sebagai konteks dan memfasilitasi antara siswa dengan buku. Jadi memang guru di sini kita lihat sebagai konteks ya. Dan juga pentingnya soal pemilihan buku-buku yang kalau waktu mereka kredensial mungkin sudah masih hafal, buku yang bisa jadi mirror, jadi cermin, buku yang bisa jadi jendela, buku yang juga bisa membuat kita keluar masuk dalam sebuah cerita, yaitu sliding doors ya, sliding glass doors. Nah, ini metode analisis, saya melakukan case study. Ini pseudonym, tapi kayaknya udah bisa ditebak orangnya siapa ya. Ada 3 yang saya ikuti, guru kami ikuti berbagai macam demografik yang berbeda, baik dari pengalaman, gender dan juga kualifikasi ya. Nah, ini yang kami ikuti selama sekitar 4 bulan gitu ya. Yang kami temukan itu read aloud menjadi sangat dominan sekali ya dalam rutinitas pembelajaran yang menggunakan reading workshop, lokakarya membaca. Jadi ada beberapa variasi tentu saja di dalam kelas, karena memang reading lokakarya membaca itu kalau mengikuti resep utamanya itu membutuhkan 60 menit atau 45 menit gitu ya. Tapi tentu saja dalam konteks seorang guru itu mesti kreatif. Jadi bagaimana sebuah resep yang baku, dia mampu memodifikasi agar resepnya itu sesuai dengan lokal. Nah, itu yang dilakukan kita lihat di ketiga tempat ini, mereka mencoba segala cara untuk inovasi, terutama lokakarya membaca itu bisa mereka terapkan di tempat sekolah masing-masing, tapi ada satu yang sangat dominan, yaitu read aloud. Nah, di sini adalah membaca nyaring interaktif, yaitu melakukan membaca nyaring teks, terus menanyakan siswa bertanya, terus siswa merespon, dan terus juga guru melakukan follow up gitu ya. Yang kita maksud dengan membaca nyaring interaktif adalah bukan hanya satu monolog ya, tapi ada sebuah proses interaktif, sama persis yang disampaikan oleh Ibu Nini ya. Karena ada beberapa juga yang sekedar ingin menyampaikan, dan kadang-kadang yang membaca nyaring tersebut tidak terlalu peduli apa yang disampaikan oleh anak, merespon, karena itu tidak menjadi bagian yang penting sebagai proses dalam membaca nyaring interaktif. Padahal itu sangat penting sekali ya. Ini nanti akan saya bahas di dalam PowerPoint yang berikutnya. Dari yang temuan kami itu, misalnya contoh di sini di kelas Bu Nadia ya, yaitu tema utamanya ada bagaimana Bu Nadia terutama dalam menggunakan buku ketika read aloud, salah satunya mempromosikan gender equality. Nah, ini terkait dengan pemilihan buku yang dipakai oleh Miss Nadia di kelasnya, dan ini konteks di kelas yang kita kaji ya di kelas tersebut. Ini salah satu buku yang dipakai oleh Miss Nadia menggunakan Rata Kumala dan Biji Umbi Ajaib. Nah, salah satu yang menjadi menarik dari respon siswa, produk siswa dari hasil engagement terhadap buku adalah ini hasil karya siswa, yaitu bagaimana pemilihan buku yang dilakukan oleh Miss Nadia itu mampu siswa menuliskan, meresponnya dengan men-centering tentang keberanian siswa, keberanian perempuan gitu ya, anak perempuan, karena memang buku yang dipilih itu tentang Rata Kumala yang pemberani, yang menyelamatkan kakak laki-lakinya yang diculik. Nah, ini menunjukkan peran seorang guru memilihkan
buku yang dia percaya itu value-nya sangat penting dan dia melakukan sedemikian rupa dengan cara approach, membaca nyaring, interaktif, dan juga kegiatan setelah itu dan sebagainya, mendiskusikan, dan yang saya akan bahas di PowerPoint yang berikutnya. Ini terlihat bagaimana siswa mereka melakukan respon, dan itu bukti dari writing example merespon terhadap kegiatan-kegiatan yang bersenter pada buku tadi, pemilihan buku. Kalau ini adalah contoh dari kelas Mr. Irza. Mr. Irza ini temanya sangat kuat tentang menghormati keunikan pribadi, keunikan manusia. Jadi manusia itu semuanya unik, unik. Jadi kita harus bangga dengan rasa unik kita masing-masing berbeda. Jadi respect dan juga kita merasa bangga. Nah, ini kelihatan sekali dari cara apa buku yang dipilih oleh Mr. Irza. Ini buku yang dipilih yaitu Swidak Loro. Itu kisah seorang anak yang rambutnya jarang gitu. Terus dia merasa tidak menarik dan tidak pede bahwa dia akan disukai orang lain, bahwa makanannya disukai orang lain gitu ya. Jadi Mr. Irza ini membawa buku tersebut untuk dibaca nyaring secara interaktif dan diikuti dengan kegiatan seperti kelasnya Bu Nini, yaitu ada kegiatan interaksi. Setelah itu bagaimana siswa meresponi. Nah, salah satu contoh respon tertulis dari kelasnya Pak Irza ini adalah menceritakan bagaimana siswa merasakan pede ya, membayangkan kalau saya jadi tokoh ini, biasanya itu cara siswa untuk empatetik ya, atau meletakkan dirinya kepada sebagaimana tokoh itu rasakan ya. Jadi meletakkan dirinya pada situasi yang dirasakan oleh si tokoh gitu ya. Itu salah satu cara di dalam kelas literasi biasanya dengan jika saya menjadi tokoh ini. Nah, ini yang ditulis oleh siswa. Kalau saya jadi Swidak Loro, saya tidak perlu malu dengan apa yang pakaian saya yang diberikan oleh ibu saya atau makanan yang saya masak dan sebagainya. Saya tidak akan pernah malu. Jadi itu sesuai dengan tema yang sangat konsisten dipromosikan di kelasnya Pak Irza. Dan yang terakhir ini kelasnya Pak Yadi, ini demografiknya sangat beda. Ini berada di wilayah yang sangat remote ya, sebuah island yang di daerah Kalimantan. Ini ada satu hal yang sangat kronik, absenteeism ya, banyak sekali kejadian anak-anaknya itu punya tradisi kadang-kadang suka bolos atau tidak masuk kelas karena faktor kultural, artinya mengikuti keluarga yang misalnya bercocok tanam dan sebagainya. Nah, ini cara Mr. Yadi menggunakan karena dia ingin bisa masuk kepada kehidupan anak dengan cara memilih buku yang sesuai dengan apa yang dia value dari diharapkan agar anak-anak ini bisa menerima value tersebut. Makanya dipilih buku Ketika Dhamma Melaut. Nah, buku ini ada di Literasi Cloud tentu saja dan bisa ada digitalnya. Nah, ini menceritakan seorang anak ya SD yang cerita tentang dia menemani ayahnya, tapi pada saat bersamaan juga dia tetap ke sekolah secara rutin. Nah, ini cara Mr. Yadi untuk melihat konteks yang di lokasinya dengan apa yang ingin dia sampaikan dan dia hargai ya, value yang ingin dia sampaikan. Ini salah satu responsnya. Responsnya ini memang tidak mengadres langsung kepada soal bolos dan sebagainya, tapi bagaimana seorang anak ini ketika merespon dari buku tersebut ada hal yang menarik, yaitu displaying atau kemampuan untuk menunjukkan dia pengetahuannya begitu luas ya. Di sini dia menuliskan tentang kalau saya jadi dhamma, saya tentu senang sekali. Jadi kembali seperti yang dilakukan oleh Pak Irza sebelumnya, Pak Yadi juga menggunakan cara kamu akan menulis bagaimana kalau kamu menjadi dhamma, apa yang akan kamu katakan, akan kamu sampaikan. Nah, ini disampaikan oleh siswa dalam karya tulisnya ini. Kalau saya jadi dhamma, saya akan senang sekali karena saya bisa pergi bersama ayah, terus menangkap ikan besar, ikan kecil dan coral reef dan sebagainya. Jadi malah menunjukkan pengetahuan dia yang cukup lumayan ya tentang marine habitat gitu ya, kehidupan di dasar laut. Dan ini menarik karena memang siswa ini berada di daerah yang sebenarnya farming tradition ya, di mana tradisinya adalah bercocok tanam. Jadi kita jadi tahu ternyata knowledge siswa itu luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu, saya ingin menampilkan seperti ini kan ini adalah bukti dari bagaimana seorang guru menggunakan proses kegiatan
kegiatan yang pelibatan siswa dengan buku. Nah, kalau saya kesimpulan di sini yaitu memang itu soal pemilihan buku dan juga cara menyampaikannya. Dan ini akan sesuai dengan apa yang akan saya tampilkan di PowerPoint yang berikut. Baik ya, saya masuk ke PowerPoint yang saya siapkan ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, menyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah PowerPoint yang saya siapkan khusus untuk hari ini. Mudah-mudahan yang tadi itu ada benang merahnya, Bapak Ibu. Dan ini juga termasuk saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Nini. Kebetulan saya sudah baca PowerPoint-nya. Dari sekian banyak yang ditampilkan oleh Bu Nini, itu saya mau timing waktu saya biar nggak kelebihan. Dari sekian banyak tampilkan, Bu Nini itu sangat menyampaikan dengan soal ekosistem ya, bukan hanya yang terjadi di dalam kelas, tapi juga ekosistem yang membuat hasil dari peningkatan yang luar biasa dari 2022 yang minus sampai 100%, hampir semuanya itu 100%, dan itu tentu Bu Nini sangat senang sekali ya dengan pencapaian tersebut dalam waktu singkat. Itu seperti membalikkan gitu ya kondisi yang sebelumnya sangat menyedihkan. Nah, izinkan saya hanya fokus kepada bagian yang bagaimana Bu Nini terutama ketika melibatkan siswa, terutama dengan upaya Bu Nini memfasilitasi keterlibatan murid dengan buku, yaitu book engagement ya. Ini adalah bagian yang sangat kritikal karena ini adalah magicnya, betul. Magicnya di dalam kelas adalah ini ya. Ibu bapak guru ini adalah critical decision maker gitu. Apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas? Apa sih kaitannya melibatkan keterlibatan dengan buku itu dengan assessment gitu, dengan raport. Nah, ini dia ada sebuah penelitian bagus yang terbit di 2018 dari jurnal yang sangat bagus, yaitu keterlibatan dalam baca sangat penting untuk mengembangkan literasi membaca siswa. Anak-anak yang menikmati membaca dan terlibat dalam kegiatan membaca cenderung menjadi pembaca yang terampil dan sukses dalam asesmen membaca. Jadi sudah clear ya, ini adalah penelitian sangat kuat. Jadi kalau Bapak Ibu, sebagaimana yang Bu Nini lakukan di dalam kelas, kalau ingin menaikkan raport AKM gitu ya, literasi anak-anak, ya memang harus upaya untuk melibatkan mereka dengan bacaan gitu ya. Dan ini salah satu contoh yang saya ingin membicarakan yang lebih mendalam sedikit, yaitu bagaimana itu melibatkan siswa. Salah satu yang disebutkan oleh Bu Nini itu banyak sekali ya. Ada salah satu yang disebut tadi dan juga yang penelitian saya sebutkan tadi adalah membaca nyaring interaktif. Membaca nyaring interaktif ini memang seakan-akan itu umum sekali. Memang umum, kesannya mudah dan kesannya semua orang bisa melakukannya. Ada benarnya dan ada tidak benarnya ya. Membaca nyaring itu benar dalam ritual atau rutinitas kegiatan pembelajaran literasi ini menjadi kayak kingnya ya, menjadi yang paling bagus, yang paling banyak manfaatnya. Dalam penelitian itu sudah di-acknowledge bahwa membaca nyaring interaktif itu menjadi arsenal gitu, staple di dalam kegiatan pembelajaran literasi. Jadi sangat wajar kalau di dalam penelitian yang kita lakukan di dalam kelas Bapak Ibu itu termasuk kelas Bu Nini itu memakai membaca nyaring interaktif gitu. Nah, tapi tidak semua membaca nyaring itu kadang-kadang sama ya, karena faktor interaktif kadang itu agak tidak beda satu sama lain, sama dengan apa yang kami temukan di dalam kelas. Kadang-kadang interaktif, kadang-kadang tidak. Kalau kita mau mendapatkan manfaatnya, kita harus tahu seberapa interaktif yang dimaksud gitu ya. Nah, izinkan saya mengutip sebuah penelitian yang dilakukan pada 2004, yaitu Profesor Fisher dan kawan-kawan itu. Mereka melakukan sebuah penelitian ke sejumlah guru-guru yang disebut master teacher. Master teacher sekitar ada 10 orang. Saya rasa lebih 20 orang ya, kayak 20 orang, karena ini setelah ini dia akan melakukan survei ya. Jadi dia melakukan observasi kepada sejumlah master teacher, apa saja yang dilakukan master teacher ini yang praktek baiknya sudah tidak perlu diragukan, baik dari segi baik maupun rapor gitu ya. Itu adalah mereka diikuti selama sekitar 1 minggu gitu, apa yang dilakukan dengan rutinitasnya. Dari 20 guru itu ditemukan ada beberapa karakteristik dari interaktif read aloud atau membaca nyaring. Pertama,
semua guru yang diteliti itu, yang diobservasi tersebut, mereka sangat peduli dengan seleksi buku. Buku yang mereka pilihkan itu penting sekali. Nah, buku yang dimaksud adalah mereka peduli sekali apa yang siswa lagi suka, apa yang siswa minati, dan apa yang sedang relevan gitu dengan mereka, gitu ya. Jadi untuk bisa melihat seperti ini kan berarti perlu pengetahuan ya, pengetahuan bahwa kalau interest siswa menjadi penting, berarti saya harus dari awal menyiapkan keragaman buku ya, buku yang beragam, yang seberagam mungkin agar interest siswa yang mungkin berkembang, berganti dan sebagainya itu kita bisa siapkan termasuk antisipasi, karena kita tahu bahwa buku itu kan apalagi yang non teks itu berarti kan genrenya luas, jadi ada kategori fiksi dan non fiksi, tapi di dalam fiksi juga di dalamnya ada banyak lagi gitu ya, ada historical fiction gitu, ada fantasi dan ada legenda, belum lagi di dalam buku non fiksi gitu ya. Jadi di dalam itu pun pengetahuan guru harus banyak. Itu satu. Yang kedua yaitu tema. Dalam tema pun misalnya yang non fiksi yang bertema sains, berita alam, climate, itu persahabatan dan sebagainya itu kan juga banyak ya. Di dalam non fiksi itu pun banyak. Di dalam fiksi pun itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi itu pengetahuan itu yang dimiliki oleh guru-guru yang dianggap menjadi contoh. Terus satu lagi adalah format. Nah, format ini mungkin yang jarang kita bicarakan kadang-kadang ya. Format itu misalnya ada buku yang bersifat bab, ada buku yang bersifat berilustrasi atau picture book, ada buku yang berformat misalnya panjang, tipis, atau yang ada yang kasar gitu. Karena penting ya membiasakan. Ada yang bentuknya memanjang, ada yang melebar, terus juga fontnya, terus juga apalagi komik gitu ya. Terus ada graphic novel. Itu adalah bentuk-bentuk yang format yang kadang-kadang kita suka lupa karena memang tentu saja itu membutuhkan stok ya dan agak lumayan mahal gitu. Makanya ini yang mungkin belum terlalu akrab gitu ya tentang format ini di Indonesia. Ada hal lagi adalah yang oleh guru-guru itu preview dan melakukan praktis. Jadi guru-guru yang baik, para master teacher ini ketika mereka melakukan interaktif atau nyaring ini membaca nyaring interaktif itu mereka selalu sebelum persiapan mempraktekkan membacanya seperti apa gitu ya. Terus apalagi mereka membayangkan titik-titik apa mereka harus berhenti, kadang-kadang menggunakan sticky note gitu yang tempel, yang tadi seperti di contoh kelasnya Bu Neni yang banyak tempelan-tempelan itu, agar dia tahu ya titik-titik mana dia harus berhenti gitu untuk guru-guru. Jadi mereka bukan datang langsung baca, tapi sudah tahu gitu apa yang mereka sudah preview dulu, sudah latihan dulu. Setiap sekali melakukan rutinitas membaca nyaring itu adalah jelas tujuan hari itu, tujuannya untuk apa? Tujuan untuk comprehension, tujuan untuk fluensi, tujuan untuk belajar fonet khusus tentang konsonan. Jadi dia tahu agar clear sekali satu hari ini yang ingin dia ingin sampaikan, dia satu gitu. Ada yang tujuannya hanya untuk biar mendengarkan dulu cerita gitu ya. Terus hari berikutnya tujuannya agar fokus kepada rima misalnya, atau fokus kepada misalnya vokal konsonan dan sebagainya. Itu jelas. Jadi agar karena kalau misalnya di lokakarya baca itu pasti itu jelas sekali dia dari awal itu tujuan mini lessonnya itu akan apa selama sekitar 45 menit atau 60 menit itu yang ingin dituju dan siswa mampu mendemonstrasikan gitu. Terus juga model of fluent oral reading yaitu mampu supaya bacanya lancar. Nah itu guru itu secara sadar diri itu mencontohkan gitu cara menyebutkan termasuk pelafalan, kapan berhentinya, nggak diseret gitu ya, ada B-nya, ada M-nya gitu agar tidak siswa tahu gitu mengkorespon antara tulisan dengan huruf dan ada pecahan di antara pemisahan antara kata gitu. Jadi fluent oral reading itu penting. Animation and expression pasti semua sudah menganimat dan sudah berekspresi dengan baik. Nah ini bagian yang penting adalah para master teacher itu suka melakukan diskusi buku. Nah ini bagian diskusi ini yang mungkin yang sangat
penting karena mampu memberikan kesempatan siswa menanggapi dan juga memberikan respon yang otentik seperti yang kita saksikan misalnya, atau saya contohkan tadi di penelitian sebelumnya, bagaimana proses itu yang membuat siswa mampu merespon dan dia menyambung gitu, baik itu apakah merasa ada koneksi dengan cerita ataupun dia ingin bercerita gara-gara cerita yang dia bacakan akhirnya dia merespon dengan hal yang datang dari dirinya. Itu suara siswa di situ, yaitu memungkinkan dengan adanya book discussion, apakah dia setuju, apakah dia berefleksi dan sebagainya. Nah, satu hal lagi yaitu karakteristiknya adalah guru-guru yang master teacher ini ketika melakukan interaksi membaca nyaring interaktif, mereka sangat sadar diri bahwa kegiatannya itu untuk bisa mengkoneksi kegiatan membaca mandiri ataupun kegiatan menulis. Jadi mereka tahu membaca interaksi secara baca nyaring secara interaktif itu bukan berhenti di situ, tapi ada kelanjutannya. Nah, kalau di Lokakarya Membaca kan biasanya setelah itu ada independen, ada yang sharing gitu ya, dan berdialog dengan teman. Ini memang tujuannya agar tidak berhenti di situ, agar dia bisa mentransfer, mengkonek keterampilan atau bacaan dia dengan kegiatan berikutnya yang reading writing connection tadi. Oke, itu karakteristiknya ya Bapak Ibu ya. Ini setelah penelitian 20 guru master teacher itu diobservasi, kelanjutannya oleh peneliti ini mereka melakukan survei dan ini hasilnya dari master teacher ini mereka mendapatkan ini temuannya ya gitu ya, dari 100 berapa gitu guru-guru. Nah, Bapak Ibu tadi ada bagian yang nomor model affluent oral reading, yaitu supaya fasih bacanya, tidak keseret bacanya, atau cara mengekspresikan satu kata itu punya ekspresi yang bahagia gitu, dia menunjukkan spark atau matanya berbinar-binar. Itu kan kita mesti modelkan kepada anak-anak. Jadi dia tahu setiap kata itu memiliki makna yang memiliki jiwa dan mengekspresikannya. Nah, kalau di dalam tradisi yang negara-negara maju, biasanya mereka itu mungkin Bapak Ibu sudah akrab ya. Oh, ini saya tunjukkan ya tentang menyediakan buku yang beragam dan tema gender dan format. Itu kalau misalnya di negara maju, di Amerika contohnya, mereka punya kumpulan buku-buku yang mendapat penghargaan Newbery, Caldecott. Itu buku-buku yang buku-buku bergambar, buku-buku yang berbab gitu untuk Newbery. Itu tradisi ini mudah-mudahan kita bisa ikuti segera ya, agar guru-guru mulai punya banyak kesempatan, bukan hanya buku-buku yang bersifat bukunya luas gitu, ada formatnya, ada grafik novel gitu dan sebagainya. Arah kita nanti ke sana mudah-mudahan gitu, karena ini manfaatnya besar sekali ya, soal eksplorasi supaya interest siswa itu benar-benar tercater dengan keragaman buku. Terus yang sebelah kanan ini storyline online. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, tadi kan peran guru itu penting sekali memodelkan membaca yang pasif, membaca yang ekspresif. Nah, kalau di negara maju misalnya di Amerika, dia mempunyai program yang storyline online. Apa itu? Jadi isinya para aktor, jadi para pemain yang biasa bermain drama di teater. Agar apa? Bahwa penyampaiannya itu ekspresif, sebagaimana acting di depan kamera ataupun di atas panggung. Nah, siswa itu akan jadi terbiasa mendengarkan bagaimana suara ketika ketakutan atau bahwa berbagai macam ekspresi wajah untuk menyampaikan sebuah kata ya, sebuah emosi di dalam cerita. Ini penting sekali untuk siswa kayak makna ya, karena memang kalau kata-kata dibiarkan tanpa dibiasakan dengan pemaknaan, dia menjadi tidak bermakna. Jadi ya memang di dalam literasi itu yang penting ya, soal pemaknaannya. Dan semakin luas itu, semakin dia akan semakin luas dimension terhadap pemaknaan kata tadi, repertuanya. Nah, ini sebagai contoh saja, ini seperti apa respon peverbal buku. Nah, ini hasil penelitian Bapak Ibu ya. Ada anak-anak, ini adalah yang saya tampilkan adalah bagaimana ketika merespon murid-murid itu di dalam kelas atau di luar kelas, merespon di dalam kegiatan membaca nyaring interaktif. Ada namanya yang verbal atau gesture, tapi ada yang bahasa informatif. Biasanya gini, bahasa informatif itu mereka sederhana aja. Mereka ini kambing, ini kucing. Karena anak-anak suka gitu ya. Jadi mereka hanya menginformasikan apa yang
mereka dengar atau dibacakan, mereka langsung merespon dengan bahasa mengulang atau memberi informasi apa yang mereka ketahui. Ini kambing, ini kucing, sambil menunjuk mungkin layar atau halaman buku. Nah, ada kalanya mereka menggunakan gambar untuk menyusun cerita. Ini salah satunya seperti satu lembar di buku Ratna Komala, ada beberapa potongan-potongan gambar, dan cara murid menyusun tuh mereka akan dari potongan gambar itu dia akan mampu mengkonstruksi cerita kejadian di dalam buku yang mungkin tidak ada disebutkan kata-katanya di dalam buku, tapi dia menyusun. Nah, itu adalah bentuk sebuah respon bahasa informatif yang mengkonstruksi penyusunan, kemampuan anak menyusun itu, dan itu adalah proses menjadi seorang literate ya. Jadi kemampuan dia menyusun dari gambar-gambar yang dia temukan dan membandingkan ilustrasi cerita buku dengan buku lain. Misalnya tokoh ini seperti, ya itu dia, berarti dia sudah membayangkan dengan ilustrasi buku lain. Saya waktu sudah habis ya. Saya percepat. Dan ini bahasa analitis, yaitu murid mengevaluasi tentang tokoh, setting, tema, dan gambar. Nah, ini ada seperti yang saya temukan juga di dalam penelitian di murid di SD di Surabaya. Dia mengevaluasi secara analitis ya tentang gambar yang dia temukan. Jangan sedih bujang. Jadi dia melakukan analitis saja, bujang terlalu lihat sedih ya Pak, gitu ya. Padahal kan dia melihat ini dengan mencoba menganalisis apa gambar yang dia coba maknai, dan dia melakukan ya analisis sebuah gambar ya seperti itu. Ini proses evaluasi. Nah, ini merespon dengan bahasa imajinatif. Saya belum menemukan di penelitian kami ya. Seperti yang ada di penelitian di Ohio ya. Jadi ada buku namanya Jumanji, mungkin pernah lihat filmnya ya. Jadi ada gambarnya tuh karena ini adalah formatnya buku tebal dan seperti dibikin hologram. Jadi siswa itu langsung memberikan respon gambar seperti hidup dan bergerak ya gitu. Jadi itu merupakan cara dia berimajinasi gitu ya, dengan bahasa yang imajinatif tentang sebuah format buku gitu di dalam yang sedang dia baca. Ada yang bahasanya bersifat personal, yaitu murid merasa terhubung dengan buku, yaitu ada perasaan, opini gitu, pengalaman. Wah, kalau Bapak Ibu mungkin akrab dengan buku Cap Gomeh, siswa ini mengatakan tokoh Nisa ini seperti saya yang pakai kerudung sejak kecil. Ini data yang saya dapatkan beberapa saat yang lalu. Yang terakhir yaitu menghubungkan dengan buku lain atau film, namanya intertekstual. Jadi apa yang menghubungkan bisa terpicu dari gambar ataupun cerita, misalnya dari buku Anansi dan Mustafa ini bukunya buku asing, jadi saya belum menemukan datanya di Indonesia. Jadi pola bahasa biasanya gini kalau cara merespon. Cerita ini mengingatkan saya pada cerita ini, cerita ini mengingat saya pada buku ini. Atau di rumah saya pernah nonton film tentang, karena bukunya tentang laba-laba, misalnya dia akan cerita, di rumah saya nonton film Spider-Man. Berarti dia sedang menghubungkan antara buku yang dia baca dengan teks lain, yaitu dalam bentuk film. Itu intertekstuality, itu menghubungkan dengan buku lain. Itu kemampuan siswa itu adalah kemampuan dia melihat teks bukan hanya berada di depannya, tapi nyambung dengan teks lain. Itu bagian dari kecakapan literasi ya, berarti melihat dalam repertuarnya nambah gitu istilahnya. Rekomendasi untuk upaya melibatkan murid dengan buku. Jadi dari yang saya diskusikan ini, untuk memfasilitasi keterlibatan murid dengan buku perlu menerapkan rutinitas pembelajaran literasi yang baik dan didukung oleh riset yang sangat penting. Salah satu pendekatan yang efektif adalah membaca nyaring interaktif. Selain itu, pengetahuan guru tentang literasi dan kemampuannya dalam menyediakan buku dengan beragam tema, genre, dan format juga sangat penting. Jadi itu dua kesimpulan utama yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang berguna. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Demikian, kalau ada pertanyaan dengan senang hati. Saya kembalikan untuk ke Ibu Emi. Ya, baik, kita akan langsung ke sesi diskusi. Pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama ini disampaikan oleh Ibu Khairah Alfiana, yaitu pertanyaannya adalah, kegiatan literasi apa saja yang biasa digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi yang sesuai untuk fase C?
tolong berikan kiat-kiat bagi guru dalam melaksanakan kegiatan literasi tersebut. Baik, dipersilakan. Mungkin akan dimulai dari Ibu Tati. Mungkin Ibu Nini yang langsung Ibu Nini dulu, karena ya. langsung best practice-nya ya. Ya, dipersilakan Ibu Nini. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Khairul Alifiana. Untuk kegiatan literasi yang sesuai dengan siswa di fase C, yaitu siswa kelas 5 dan siswa kelas 6. Bapak Ibu sudah saya praktikkan di sekolah bersama Bapak Ibu di guru kelas 5 dan 6, bahwa ternyata read aloud atau membaca nyaring pun itu juga sesuai dengan siswa di kelas 5 dan 6 atau siswa yang berada pada fase C. Mereka juga bisa menikmati membaca buku itu dengan cara guru membacakan nyaring untuk mereka. Mungkin pada saat awal-awal ketika guru membacakan nyaring untuk siswa di kelas 5 dan 6 itu pasti, ini kalau nanti menirukan aksi atau membacakan nyaring dengan ekspresi, ini pada siswa kelas 6 nanti saya akan kelihatan canggung, kelihatan lucu gitu ya. Tapi ketika kita benar-benar lakukan membaca nyaring itu dengan passion kita terhadap buku itu, sudah saya ini kepingin nih anak-anak saya itu menikmati membaca buku dan kemudian mereka akan mencintai buku dan kegiatan membaca. Ketika kita sudah punya passion itu, maka itu juga akan tertular kepada anak-anak. Kita lakukan membaca nyaring dengan ekspresi, dengan gestur. Kalau bisa anak-anak juga diajak setelah membaca nyaring, mereka diajak membaca bersama, mereka ternyata bisa. Walaupun mungkin awalnya nggak lucu ya, ketawa-ketawa gini, kesannya kok aku sudah gede tapi kok diajak berekspresi seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah mereka terbiasa, mereka akan menikmati membaca nyaring. Walaupun memang proporsinya kalau untuk membaca nyaring di kelas 5 dan 6 atau di fase C itu tidak sebesar membaca mandiri dan membaca berpasangan. Jadi kita buat anak-anak itu menikmati membaca buku dulu, kemudian itu akan memotivasi mereka untuk membaca buku-buku yang lain, sehingga ketika anak sudah punya passion untuk membaca buku, maka kemampuan literasinya akan meningkat. Seperti itu, Ibu. Ya. Jadi kita dulu sebagai guru harus memberikan, kita sebagai model dulu nih, modelnya bahwa kita itu menikmati kegiatan membaca dengan cara membacakan nyaring misalnya. Kemudian pada saat mereka membaca secara mandiri atau berpasangan, kita ajak mereka ngobrol tentang buku. Kita apresiasi usaha mereka, kita apresiasi ketercapaian yang sudah mereka dapatkan. Misalnya ketika mereka bisa mengungkapkan perasaannya terhadap buku atau perasaan salah satu tokoh di dalam buku itu, kemudian menghubungkan dengan perasaannya sendiri atau apa yang pernah dialami. Seperti itu, Ibu, yang pernah saya implementasikan di kelas dan di sekolah. Ya. Terima kasih Bu Ninik ya. Ibu tadi ada yang mau ditambahkan? Boleh, betul. Kalau dari penelitian itu membaca nyaring interaktif memang itu paling banyak di tingkat dasar ya atau tingkat primary level. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa membaca nyaring itu sebenarnya kan tradisi yang awalnya itu untuk segala usia. Jadi perlu diingat gitu, memang membaca nyaring itu sebenarnya memang dari segala usia. Meskipun di usia primary level itu lebih ada beberapa kekhasannya karena memang salah satunya dia banyak yang ingin pengenalan soal sensorik dan sebagainya, itu ada proses di situ. Nah, jadi di kasus saya misalnya Bu Emi, saya mengajar mahasiswa S1 saya itu dengan baca nyaring di kelas mata kuliah pengenalan sastra anak gitu ya. Dan mereka awal-awal waktu itu saya tahun 2013 gitu, waktu awal saya pertama kali mengenalkan sastra anak itu, karena ketika saya membacakan mereka tawa-tawa juga karena mereka seperti anak kecil. Tapi itu hanya terlaku sebentar ketika mereka ternyata dalam sekitar di bawah 5 menit atau setelah itu mereka langsung seperti anak-anak yang lain, yaitu terpana dengan cerita, masuk dalam cerita, dan juga mereka ikut kesal kalau misalnya tokohnya membuat mereka upset misalnya seperti itu. Jadi memang betul manfaatnya itu tidak hanya berlaku untuk tingkat dasar, tapi memang berlaku untuk segala usia. Gitu. Ya, betul.
Ya, jawaban yang sangat jelas sekali ya, Ibu Khaira Alfiana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa dipahami. Jadi intinya Ibu sebagai guru ini memberikan role model dulu gitu ya kepada siswanya. Jadi cara membaca itu seperti apa. Jadi siswa itu bukan hanya membaca semata-mata secara tulisan dan lisan saja, tapi bagaimana gesturnya dia bisa masuk ke dalam cerita tersebut gitu ya. Dan jadi interaksi antara hal yang dibaca dengan dirinya itu benar-benar gitu terasa seperti itu, insya Allah. Baik, kita lanjut ya para narasumber dan juga sobat guru Dikdas ke pertanyaan yang kedua, dan mudah-mudahan banyak pertanyaan yang akan kita bisa diskusikan gitu ya, karena memang juga kita terbatas waktu. Kita sebelum pukul 15.00 ya sudah mengakhiri gitu ya. Jadi kita akan coba menggali beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Atik. Beliau berasal dari SDN Watu Galong 2, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan membaca yang inklusif dan mendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus? Dan yang kedua, apa strategi yang efektif untuk mengatasi kesenjangan membaca antara siswa yang mahir membaca dan siswa yang masih mengalami kesulitan dalam membaca? Pertanyaan ini cocok banget nih, dimulai dari Bu Ninik ya, karena langsung best practice-nya di sekolah. Dipersilakan Bu Ninik. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Atik menarik sekali ya Bu ya. Bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan membaca yang inklusif? Nah, inklusif ini dalam artian itu bisa sesuai untuk semua siswa dalam tingkat membaca tingkat kemampuan membaca yang berbeda-beda. Itu kalau yang saya tangkap ya. Jadi mungkin ada siswa yang sudah mahir membaca walaupun dia masih di kelas 4 misalnya, tapi kemampuan membacanya sudah di kelas 6, atau dia sudah di kelas 4 tapi kemampuan membacanya masih seperti di kelas 1 atau 2 seperti itu. Bagaimana kita menciptakan lingkungan membaca yang inklusif apabila kita menghadapi siswa yang demikian? Maka yang pertama sekali lagi core-nya di dalam pembelajaran dalam kelas itu adalah guru. Jadi guru harus bersikap inklusif dulu. Artinya tidak membeda-bedakan. Mungkin membeda-bedakan berdasarkan kebutuhan untuk kemudian memenuhi kebutuhannya anak tersebut. Tapi tidak kemudian, kamu nggak bisa baca berarti. Ya, Ibu Nini, kayaknya jaringan agak terputus. Halo? Ya. Karena Bu Nini mungkin teknis terkendala jaringan, atau boleh Bu Tati dulu mungkin, nanti setelahnya Bu Nini akan memberikan contohnya karena langsung dari best practice ya gitu ya Bu. Baik ya, saya boleh menjawab bagian yang bisa saya berikan ya. Soal kelas inklusif tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nini sekilas tentang pentingnya peran guru. Gurunya harus inklusif dulu ya. Ya memang dari sikap guru tuh approach-nya itu nanti salah satunya pemilihan apa saja yang bisa dimasukkan sebagai materi yang ramah gitu dengan kelas yang inklusif. Nah, kalau memang ini adalah kelas yang true literasi yang inklusif, itu berarti buku-bukunya jadi semua orang merasa ada mirror di situ, ada cermin, termasuk orang yang tidak tahu bagaimana menjadi mungkin dengan dia terbiasa, mungkin orang yang dianggap dia tidak pernah melihat orang lain yang berbeda dengan dirinya dari segi kemampuan, dari segi look atau kulit ya atau agama gitu, itu mesti dihadirkan di dalam kelas agar kalau memang kita percaya kelas kita inklusif, itu yang dihadirkan keragaman buku-buku dan itu mesti dipakai gitu ya untuk siswa. Sebagaimana tadi yang disampaikan sebagai contoh di kelasnya Pak Irza, dia menggunakan khusus sekali buku Swidak Loro, dan salah satu buku yang belum tidak saya bahas di dalam penelitian itu adalah Aku Suka Caramu ya. Itu salah satu buku yang menceritakan kemampuan anak yang tidak sama, dan itu diceritakan dari perspektif bukan orang normal, tapi saya tidak menyebut normal artinya orang kebanyakan, tapi perspektif dari anak tersebut, tokoh tersebut ya, yang memiliki saya lupa ya. Jadi itu yang digunakan perspektifnya tokoh tersebut, dan itu membuat terjadi diskusi yang sangat bagus, dan itu kami tulis juga di dalam penelitian kami bagaimana pemilihan buku tersebut terjadi diskusi dalam kelas di dalam membaca nyari interaktif.
akhirnya anak-anak membicarakan bagaimana ada insiden pembulian di luar kelas yang tidak diketahui sebelumnya oleh Pak Irza ini. Jadi itu menjadi tempat yang bagus sekali, hal-hal yang tidak pernah dibicarakan untuk anak-anak, mungkin karena dianggap itu tabu atau tidak penting atau dianggap sepele gitu ya. Akhirnya karena ada sebuah buku, ada kesempatan diskusi, membaca nyaring interaktif, akhirnya siswa juga secara otentik menyampaikan pengalaman mereka yang relevan dengan buku tersebut. Karena proses insiden bullyingnya itu terkait dengan orang yang dianggap memiliki kemampuan yang berbeda dengan dirinya dari segi misal autism atau apa gitu ya. Jadi bagus sekali sebenarnya, itu yang peran guru di situ, selain tadi pembawaan guru yang harus musik. Mungkin ada Bu Nini sudah ada di sini, silakan lanjutkan Bu Nini. Silakan dilanjutkan Bu Nini. Sempat terputus sebentar ya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tati, bahwa memang saya juga sudah saya selalu ya, kalau sudah membicarakan kegiatan literasi bersama anak-anak, saya sering baper. Artinya bahwa memang kegiatan literasi seperti membaca nyaring itu kegiatan yang terkesan sangat sederhana, tapi dampaknya begitu besar buat anak-anak. Mungkin hanya 15 menit, tapi diskusi setelah itu, dialog tentang buku setelah itu, justru itulah yang akan membangun vocabulary of empathy. Jadi kosakata empati dari mereka. Contohnya ini misalnya, ketika saya habis pasca membacakan buku yang berjudul Ayo Antri seperti itu, dan anak-anak besoknya itu langsung ketika mereka melakukan kegiatan makan bersama, mereka tanpa disuruh, sekali lagi tanpa disuruh, tanpa saya memberi komando, mereka itu sudah langsung antri di depan wastafel atau tempat cuci tangan. Wah, begitu betul memang apa yang disampaikan, bahwa membacakan buku untuk anak-anak itu seperti magic. Benar sekali Bapak Ibu. Kemudian apa kaitannya dengan strategi yang efektif untuk mengatasi kesenjangan membaca antara siswa? Sekali lagi bahwa setiap buku itu punya nilai moral. Dan ketika kita membahasnya dengan baik bersama anak-anak, bukan kita yang menyampaikan nilai moral apa yang ada dalam buku ini, tetapi secara tidak langsung ketika kita mengajukan pertanyaan, mengapa tokoh A melakukan ini? Nah, di situ akan terbangun empati dari anak-anak. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi tokoh A misalnya? Itu juga akan seperti yang disampaikan dari penelitiannya Bu Tati tadi, bahwa memang benar-benar membacakan buku itu membangun empati dari anak-anak. Jadi ketika sudah terbangun empati, maka mereka di dalam kelas akan tercipta lingkungan kelas yang akan saling berbagi, saling melengkapi, seperti itu. Alhamdulillah, pertanyaan yang kedua dari Bu Atik sudah dijabarkan ya penjelasannya oleh narasumber kita. Jadi intinya keberagaman bahan bacaan di dalam kelas itu diperlukan gitu kan. Sudah pasti gurunya juga menjadi role model, dan si siswa itu diajarkan mengenalkan keberagaman bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi di lingkungan sekitarnya gitu kan. Jadi mereka bisa merasakan seperti apa sih di luar dirinya sendiri, dan masalah misal kekurangan dari siswanya itu ya dirinya mereka tidak merasakan suatu kekurangan, tapi itu merupakan suatu keberagaman yang sangat positif gitu loh. Jadi kita tidak merasakan itu sebagai suatu kekurangan, tapi itu adalah sebagai suatu keberagaman yang yang sangat bagus gitu ya buat siswa, dan pasti gurunya juga akan memberikan pelajaran ini yang baik ke siswa, dan siswanya itu jadi paham gitu. Dan semakin kita memberikan siswa untuk membiasakan membaca, jadi siswa itu akhirnya tanpa disuruh oleh gurunya, mereka sudah berinisiatif sendiri di lingkungan kelasnya untuk termotivasi untuk membaca selalu. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali ya bagi Bapak Ibu, nanti bersiap-siap pula ya untuk mengisi post-test sebelum kita mengakhiri acara ini, tapi kita masih sesi diskusi, tenang dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk link post-test juga akan kami share gitu ya, karena kan salah satu syarat Bapak Ibu nih Sobat Cerdas untuk menerima sertifikat webinar dari kami ya. Pertama tadi Bapak Ibu sudah mengisi pretest, yang kedua Bapak Ibu harus mengisi registrasi, dan yang terakhir itu Bapak Ibu nanti akan mengisi post-test ya, nanti link post-testnya akan kami berikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu, Sobat Guru Digres semuanya. Pertanyaan ini dari Ibu Afrilia Novitasari.
Kayaknya nih ibu-ibu semua nih antusias pertanyaannya daripada bapak ibu gurunya. Ya nanti bapak-bapaknya ada insya Allah mudah-mudahan ya. Beliau menanyakan dalam kegiatan literasi sebenarnya tidak hanya terpaku pada buku cetak melainkan juga pada buku digital. Menurut Anda manakah yang lebih efektif dari keduanya untuk meningkatkan minat baca anak SD secara efektif? Apa ciri-ciri picture book yang baik untuk anak SD? Dipersilakan Ibu Ninik, nanti dilanjutkan oleh Ibu Tati. Baik, terima kasih ditanya tentang buku. Buku yang mana yang lebih efektif, buku digital atau buku cetak, gitu ya Bu ya. Menurut saya, dua-duanya bisa sangat efektif, tergantung dari kondisi dan situasi yang dimiliki oleh sekolah. Jika sekolah bisa memfasilitasi adanya buku cetak, maka itu akan menjadi sangat efektif. Apabila sekolah belum bisa memfasilitasi dengan mengadakan buku cetak, maka buku digital akan menjadi sangat membantu. Seperti itu. Sudah pernah saya alami pada tahun 2021 ketika saya baru mengikuti program microkredensial. Saya harus mendiseminasikan dan mengimplementasikannya di kelas. Waktu itu sekolah saya belum punya buku-buku ramah anak atau buku-buku ramah cerna, buku-buku yang ingin anak baca. Jadi belum punya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mencari buku digital, bisa dari Literasi Cloud, banyak sekali beragam buku di sana. Kemudian Let's Read Asia juga banyak. Juga seperti yang disampaikan oleh Bu Tati tadi, bahwa banyak sekali buku-buku platform digital yang menyediakan buku-buku untuk anak yang berkualitas. Lalu seperti apakah ciri-ciri picture book yang baik untuk anak SD? Tentu saja kalau ciri-ciri buku yang baik untuk anak SD, kita kembali lagi ke apa yang disampaikan Bu Tati, bahwa buku itu sebagai mirror, sebagai cermin, kemudian sebagai jendela, dan sebagai sliding glass door ya. Jadi fokusnya kemana? Fokusnya ya ke anak. Jadi buku yang baik adalah buku yang anak ingin baca, bukan buku yang orang tua kepingin anak untuk baca. Itu cirinya itu saja, kata kuncinya itu saja. Adalah buku yang anak ingin baca, terkait dengan dunia anak, kemudian sesuai dengan minat anak. Seperti itu kata kunci yang dari saya. Mungkin Bu Tati bisa menambahkan. Ada sedikit aja, Bu Nini sudah sangat sudah sangat cukup sebenarnya. Tapi ada hal yang misalnya buku digital dan cetak, saya setuju. Kalau saya prinsipnya kalau tidak ada sama sekali buku digital cukup, gitu ya. Tapi jika memungkinkan hadirkan buku cetak, karena memang ada beberapa yang buku cetak itu bisa sejauh ini penelitian mengatakan memang buku cetak tetap prominence ya dari segi kecintaan lifelong reading, dan juga buku cetak itu nanti karena kita belum terlalu umum misalnya soal format itu yang kita kesempatan mengajarkan atau mengenalkan murid-murid itu dengan format buku-buku yang ada yang tebal, ada yang kasar, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya, ada yang mini. Itu adalah kalau di kelas sastra anak disebutnya adalah objek seni sebenarnya, seperti karya seni. Nah itu ketika diajarkan dalam kelas itu memberikan luar biasa pengalaman seni untuk anak ya sebenarnya. Nah itu kita mudah-mudahan harapan kita ke sana ke depan, jadi bisa anak-anak bisa menyentuh sebuah buku dalam berbagai macam format, dan itu bisa menjadi pengalaman seni yang mereka mungkin tidak dapatkan di luar kelas gitu. Karena memang cukup lumayan mahal itu kalau misalnya tidak semua orang tua mampu memberikan buku, dan itu kalau bisa buku-buku itu dihadirkan dalam kelas dengan beragam format itu menjadi ke depan kita menemukan seperti itu. Jadi itu yang soal digital atau cetak, dan soal ciri-ciri picture book tadi tema yang sudah disampaikan oleh Bu Nini sudah sangat baik sekali. Itu formula yang paling enak gitu, soal ada cermin, istilah menjadi cermin, bisa menjadi jendela, bisa jadi sliding glass door, bisa keluar masuk. Tapi mungkin ada lagi soal melihat kalau ingin meningkatkan tingkat kognisi siswa, termasuk imajinasi siswa, semakin salah satunya adalah tujuan kita ingin membangkitkan imajinasi siswa atas seperti apa, lihat dari komposisi teks sama gambar. Nah, komposisi teks sama gambar itu bisa membuat siswa mengisi gap di antara
teks sama gambar, apa yang dia bisa isi dengan imajinasinya. Bangkitkan imajinasi siswa dengan apa yang missing atau yang tidak ada di antara teks sama gambar itu. Itulah ruang untuk mereka flourishing dari segi imajinasi mereka. Bayangkan misalnya dari satu kejadian lain atau dari gambar satu dengan teks, apa kira-kira kata-kata yang kosong, narasi yang kosong gitu ya. Dan itu biasanya buku-buku yang baik, buku-buku picture yang baik itu sangat sadar diri membuat hal-hal yang gap itu dibikin sedemikian rupa agar diisi oleh anak-anak tumbuh gitu imajinasi mereka. Jadi mungkin itu tambahan saya sedikit soal buku yang baik. Terima kasih Bu Ninik dan juga Ibu Tati atas jawaban yang disampaikan. Jadi intinya seorang guru itu harus sangat inovatif sekali, harus kreatif ya. Jadi jangan terpaku karena misalnya tidak ada buku offline nih, jadinya ya sudah menyerah gitu aja. Padahal zaman sekarang juga udah era digital ya Bu ya. Jadi kan bisa dicari dong platform buku dari digital ini yang mana ya yang baik untuk bacaan anak-anak. Dan pastinya kalau pemilihan buku itu juga berdasarkan minat si anak gitu loh. Kita sebagai guru dan juga pastinya kita memiliki anak kita sebagai orang tua, kita tinggal mengarahkan dalam arti ini bacaannya seperti ini gini dengan artinya dia tidak memang keluar dari koridornya, tapi dia juga tidak dibatasi imajinasinya untuk terus berkarya seperti itu ya. Anak-anak sekarang kan dengan era digital seperti ini pastinya udah sangat lebih daya imajinasi berkreasinya akan lebih maju dibandingkan mungkin zaman era kita dulu gitu ya Bu ya, Bu Ninik, Bu Tati ya. Ya baik, kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu, ini masih ada sih kesempatan ya, mungkin ya 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, mudah-mudahan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan nih ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi andaikan pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak cukup waktunya untuk kami jawab, jadi Bapak Ibu sudah bisa mengambil kesimpulan atas pertanyaan yang hampir mirip ataupun diambil ruh dari pertanyaan ini gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu ini dari Bapak nih kayaknya. Bapak Aditya Gobel memberikan pertanyaan, dalam kegiatan membaca nyaring interaktif terdapat kecenderungan beberapa siswa yang lebih aktif berpartisipasi sementara yang lain mungkin merasa kurang nyaman atau tidak termotivasi untuk berbicara di depan kelas. Bagaimana mengatasi situasi tersebut? Artinya ya mungkin memberikan kepercayaan untuk siswa yang mungkin kurang aktif seperti itu. Ya Bu Ninik dipersilakan dengan best practice-nya yang di kelas atau di sekolah gitu ya Bu Ninik. Terima kasih. Bagaimana jika murid kita merasa kurang nyaman atau tidak termotivasi untuk berbicara di depan kelas pada saat kita melakukan kegiatan membaca nyaring? Yang pertama memang harus kita lakukan adalah membuat siswa nyaman dan senang, dan dia akan merasa aman pada saat itu. Jadi kita pada saat membacakan nyaring itu harus menunjukkan ekspresi yang betul-betul kita itu menghargai kehadiran anak di saat itu. Dan itu akan membuat siswa itu merasa nyaman dan tidak canggung untuk berbicara. Apabila masih ada siswa yang merasa kurang nyaman atau kurang termotivasi untuk berbicara di depan kelas, kita bisa menyiasatinya dengan cara mungkin memang ada beberapa anak-anak yang dominan itu suka angkat tangan gitu ya, kalau saya bu. Oke. Kita dekati secara personal gitu ya. Sekarang gantian ya, Bu Guru kepingin nih dengar pendapat dari misalnya anak yang kurang termotivasi atau kurang nyaman tadi, kita boleh nggak? Jadi kita tawarkan dulu kepada dia, boleh nggak Mas Al berpendapat misalnya seperti itu. Maka dia akan, yang lain boleh dengarkan ya, boleh mendukung temannya ya, seperti itu. Itu sudah saya lakukan, sudah saya praktikkan, dan alhamdulillah saya punya anak di kelas saya itu 20 anak. Ketika saya membacakan nyaring, itu mereka semua sangat antusias dalam mendengarkan dan juga memberikan pendapat. Bahkan pernah suatu saat saya membacakan buku yang berjudul Sirama Rama, itu banyak anak yang menangis. Artinya apa? Mereka terharu. Menangisnya itu karena mereka juga pernah merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh di dalam cerita Sirama Rama yang jauh dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian mereka terbentuk, loh, kenapa kok menangis gitu? Ketika melihat temannya menangis, mereka akan saling menghibur. Itu yang terjadi di kelas saya. Jadi perasaan nyaman itu, perasaan termotivasi itu bisa kita ciptakan ketika kita bisa menghadirkan diri sepenuhnya ketika kita membacakan nyaring dan kita menghargai kehadiran setiap anak.
Seperti itu Ibu. Mungkin secara ini Bu Tati bisa menambahkan ya. Baik, ya, terima kasih Pak Aditya ya, Pak Aditya. Di dalam nyaring interaktif memang itu kalau disebut kegiatan itu assembly ya, berarti kan mereka kumpul bareng, semua orang punya hak yang sama, demokratis. Floor dibuka, semuanya punya, biasanya agak-agak sedikit asertif mereka duluan dan mendominasi, itu memang seninya di situ ya Bu Nini. Nah, bagusnya memang di dalam pembelajaran literasi itu bukan satu-satunya tempat untuk siswa merespon. Memang itu menjadi tempat ngumpul semua dan semua mampu berpartisipasi, dan kadang-kadang ada siswa yang mungkin saat itu tidak berpartisipasi atau tidak merasa terlalu connect dan sebagainya, itu sangat wajar ya, namanya juga tergantung memang saat itu seperti apa siswa. Tadi Bu Nini sudah menyampaikan ya, bikin nyaman, bikin trust dan sebagainya. Tapi perlu juga diingat, itu penting sekali. Ada hal yang perlu diingat juga, kesempatan untuk kita bisa menyelami dan mendapatkan respon dari siswa itu bukan satu-satunya di situ. Seperti tadi di kelas Bu Nini kan ada macam-macam ya, ada yang menulis, menggambar. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita melihat respon siswa dari kegiatan baca nyaring yang dilakukan oleh guru. Mungkin dia akan diam saja ketika kegiatan nyaring interaktif ya, tapi ketika dia menuliskan mungkin itu akan keluar apa yang dia pikirkan yang dikaitkan dengan buku, apa yang tadi dibacakan oleh guru. Nah, mungkin dari Bu Nini punya pengalaman tuh bagaimana yang kira-kira kayak diam saja tapi ternyata dia sangat insightful sekali, kelihatan dalam sekali dalam menggambar, yang mungkin gambar-gambarnya itu tidak ada kemiripan tapi ada yang tidak kelihatan di dalam buku, tapi kenapa, dari mana idenya gambar tersebut, itu kan menunjukkan imajinasi siswa yang tidak datang ujuk-ujuk, istilahnya itu hadir dari susunan kegiatan yang dilakukan salah satunya melalui kegiatan baca nyaring interaktif. Kalau saya begitu, ada kesempatan lain yang jangan sampai kita merasa kecil hati, kesempatannya banyak, makanya ada berbagai macam kegiatan. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Bu Nini ya, seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari para narasumber kita, yaitu Bu Nini dan Bu Tati ya, dan juga para penanya, para sahabat Gurudikda sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Dan tapi kami mohon maaf nih sobat para Gurudikda ya, karena waktu juga yang keterbatasan, jadi mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan secara seluruhnya pertanyaan Bapak Ibu ya. Tapi intinya dari literasi ini Bapak Ibu itu harus kreatif, inovatif, dan juga bisa memotivasi, menggugah semangat siswa untuk terus belajar dan juga mengekspresikan dirinya dari hal membaca nyaring ini. Jadi siswa itu responnya itu bukan hanya mendengarkan, tapi juga dari hal yang lain, menggambar atau juga saling merespon dari hal yang sudah diekspresikan oleh temannya gitu kan. Jadi apapun bentuk respon dari siswanya tersebut, kita harus memberikan suatu semangat buat mereka lah gitu. Mereka intinya siswa ini memang dalam hal membacanya ini harus terus ditingkatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan. Jadi intinya sih Bapak Ibu tuh harus terus semangat memberikan motivasi ke siswa dalam bidang literasi ini ya. Jangan sampai Bapak Ibu stuck lah intinya gitu. Semangat terus untuk kita semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Tati dan Bu Nini. Baik Bapak Ibu Sobat Ikdas, kami ingatkan kembali ya bahwa Bapak Ibu Sobat Ikdas, Direktorat Guru Pendidikan Dasar ini masih membuka beasiswa Microcredential Literasi di Teachers Columbia University. Hari ini pendaftaran terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diingat-ingat kembali, mohon dicek-cek kembali syarat pendaftarannya seperti apa. Jangan sampai Bapak Ibu terlewat loh pendaftaran ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga ingin mengingatkan kepada Sobat Guru Dikdas bahwa Direktorat Guru Pendidikan Dasar juga telah menyusun modul penguatan literasi dan numerasi yang sangat-sangat berguna ya untuk Sobat Guru Dikdas ya. Sobat Guru Dikdas jangan lupa mengakses untuk modul penguatan literasinya pada laman yang terlampir dalam monitor ya. https://gurudikdas.kemdikbud.go.id. Sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu Sobat Guru Dikdas silakan membaca, tidak ada keterbatasan waktu untuk kita saling belajar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Direktorat Guru Pendidikan Dasar juga memberikan kesempatan kepada Sobat Guru Dikdas sekalian untuk mengumpulkan artikel untuk dapat dimuat dalam jurnal didaktika. Direktorat Guru Dikdas ini mempunyai jurnal didaktika Bapak Ibu ya, OJS ya, seperti itu. Dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Ini jangan lupa bergabung ya Sobat Guru Dikdas ya.
nanti Sobat Guru Dikdas bisa membuka laman ojsdikdas.kemdikbud.go.id. Nanti silakan Sobat Guru Dikdas diklik laman tersebut, dan nanti Sobat Guru Dikdas dapat berpartisipasi untuk mengisi atau mengumpulkan artikelnya ya. Kami tunggu ya Bapak Ibu ya. Bagi sahabat Guru Dikdas yang telah mengirimkan artikel itu, nanti akan ada penilaian dari Dewan Redaksi, dan kami juga akan mengundang Sobat Guru Dikdas yang terpilih untuk mendapatkan langsung pengarahan ataupun BIMTEK dari kami ya, bimbingan dan umpan balik terkait dengan jurnal yang sudah dikirimkan, yang sudah direview, nanti yang terpilih gitu ya. Nanti kita akan mengadakan BIMTEK tersebut untuk Sobat Guru Dikdas yang telah mengirimkan artikel. Jadi jangan lupa ya Sobat Guru Dikdas, pantau terus media sosial Direktorat Guru Pendidikan Dasar melalui IG @gurudikdas.kemendikbud. Baik, dan sekali lagi kami mengingatkan ya Sobat Guru Dikdas, kepada sahabat Guru Dikdas, jangan lupa nih, kan sudah mengikuti webinar sedang sore hari ini, tadi kita mulai dari jam 1 waktu Indonesia Barat ya, sampai sekarang sudah hampir jam 3 waktu Indonesia Barat. Jadi perlu diketahui bahwa syarat untuk mendapatkan e-sertifikat, Bapak Ibu harus sudah mengisi registrasi, sudah mengisi pretest, dan juga sudah mengikuti post-test. Post-test tadi sudah dibuka ya, Sobat Guru Dikdas ya, linknya, dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir. Post-test ini nanti kami berikan kesempatan mengisinya itu maksimal sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu ya Sobat Guru Dikdas ya. Sekali lagi kami ingatkan 4 hal yang tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai terlewat gitu loh Sobat Guru Dikdas. Baik, sebelum webinar ini kita tutup, marilah bersama-sama kita mendengarkan closing statement dari para narasumber kita. Yang pertama, kami mempersilahkan kepada Ibu Nini untuk memberikan closing statement-nya, nanti dilanjutkan oleh Ibu Tati. Baik, ini Nini, dipersilakan. Terima kasih Bu Emi, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan yang ada di buku favorit saya, Penenun Mimpi, yaitu menjadi pembaharu tidak harus melakukan kegiatan yang langsung besar, tapi dimulai dari diri sendiri, melakukan kegiatan kecil. Bapak Ibu Sobat Guru Dikdas di seluruh Nusantara, mari lakukan perubahan sekecil apapun perubahan itu dalam bidang literasi. Mari kita ciptakan generasi emas yang literat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu Tati dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Emi. Untuk penutup saya tahu di sini adalah ibu bapak pendidik yang hebat seluruh Indonesia, juga mungkin kepala dinas. Yang saya ingin berbagi di sini adalah kita harus melihat betapa peran guru itu sangat sentral. Kita semua sudah tahu peran sentralnya. Lebih sentral lagi adalah mereka yang harus menjadi penentu apa yang dihadirkan di dalam kelas. Jadi mereka kita berikan professional development yang terbaik dan sumber yang terbaik, karena itu nutrisi anak-anak kita semua berada dalam kelas. Jadi buku-bukunya seharusnya ini menjadi tempat pengayaannya, itu kita generasi emasnya berada di sini, di tangan guru yang memilihkan buku-buku yang menjadi nutrisi di kepala anak-anak kita masa depan. Jadi sangat hormat kepada Bapak Ibu guru semua, dan terima kasih atas undangannya, dan senang sekali berbagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan pada para narasumber hebat kita ya. Baik Bapak Ibu, para narasumber hebat, semoga sehat-sehat selalu dan kita semua dalam keadaan sehat setelah sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga insya Allah kita dapat bertemu kembali untuk sesi-sesi selanjutnya dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh Direktorat Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK Kemendikbudristek. Sampailah kita pada penghujung acara. Saya moderator atas nama Eni Fitriani mewakilkan guru webinar Direktorat Guru Pendidikan Dasar yang bertugas. Mohon undur diri ya Bapak Ibu, dan kami juga mengucapkan mohon maaf bila dalam pelaksanaan ini masih ada kekurangannya atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih untuk semuanya, tapi sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya berpantun untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat Guru Dikdas yang sangat hebat. Mau dengerin pantun saya Bapak Ibu? Baik, belanja harian pergi ke pasar. Jangan lupa membeli ikan teri. Jika ingin siswa kita jadi pintar, jangan lupa budayakan literasi. Ya, gitu Bapak. Baik, satu lagi nih pantun saya Bapak. Sawah dicangkul oleh petani untuk digarap menanam padi. Hari ini cukup sampai di sini.
Saya pun pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Ibu Tati dan Ibu Nini dan juga para sahabat guru Dikdas dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati, Bu Nini, semuanya. Dan Bapak Ibu semua, salam hormat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Literasi itu membaca dan menulis. Literasi itu membaca buku. Kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Bahasa Indonesia, literasi itu membaca dan menulis, dan dekat banget dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Dari testimoni guru-guru dan murid-murid tadi, kita menangkap bahwa literasi itu berkaitan dengan membaca, menulis, bahasa Indonesia. Namun, apakah literasi hanya selalu tentang itu semua? Tidak. Sebenarnya, makna literasi itu jauh lebih dalam dan luas dari itu semua. Literasi sesungguhnya melingkupi keterampilan memahami teks dan konteks secara menyeluruh. Menurut International Literacy Association, literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Membaca merupakan gerbang penting bagi kemampuan literasi. Namun, membaca bukan sekadar kegiatan menggabungkan simbol bunyi menjadi suku kata dan kata, namun merupakan kegiatan mengkonstruksi makna. Agar dapat membaca dengan baik, seseorang perlu terampil menyimak dan berbicara, mengungkapkan gagasannya, dan mengembangkan kemampuan nalarnya dalam mengaitkan bacaan dengan diri dan lingkungan sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan teks yang dibaca? Apakah terbatas hanya pada teks cetak saja? Tentu tidak. Di era digital ini, teks hadir dalam bentuk multimodal. Artinya, teks dapat berupa poster, pertandingan sepak bola, siaran berita, grafik, tabel, lagu, film, sosial media, dan lainnya. Jelas bahwa kemampuan literasi dibutuhkan oleh topik lintas disiplin. Karena itu, kemampuan literasi tidak seharusnya ditingkatkan di mata pelajaran bahasa Indonesia saja, melainkan juga di mata pelajaran lainnya, seperti matematika, olahraga, ilmu sosial, seni, dan lain sebagainya. Pada topik ini, kita akan menelusuri literasi lebih dalam mengenai literasi. Mulai dari kompetensi-kompetensi, strategi memahami berbagai jenis teks, hingga menguatkan literasi pada berbagai mata pelajaran selain bahasa Indonesia. Literasi itu kemampuan esensial yang melintasi berbagai bidang. Seperti cairan dan gas, ia ada di berbagai ruang, mengisi, dan bisa ada dengan aneka macam bentuk. Loh, kok saya jadi membicarakan benda cair, padat, dan gas?